Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Baranegara dengan NIM 2411420062, jurusan Prodi Seni Rupa. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh pay later dalam perekonomian masyarakat saat ini, di mana belanja online merupakan salah satu solusi di era digital yang membantu perekonomian dan mempermudah proses jual beli. Indonesia adalah salah satu negara paling maju dan ekonomi digitalnya di Asia Tenggara. Mereka memiliki tingkat pertumbuhan dan perilaku konsumen yang sangat tinggi dan menjadi target bisnis peluang bagi seluruh platform platform e-commerce itu sendiri. Serta di tengah pandemi ini banyak tren-tren yang bertebaran. Ini adalah tren pay later atau bisa bilang seperti tren akhir-akhir ini membayar nanti. Berbagai perusahaan aplikasi sangat berlomba-lomba mempromosikan fitur ini untuk kayak buy now segala macam. Namun uang yang digunakan untuk perjalanan pembelian bahan makanan, transportasi, dan barang konsumsi ini mungkin tampak mudah untuk bagi konsumen, namun jika konsumen tidak berhati-hati akan mengalami resiko yang sangat berat, yaitu memiliki utang yang sangat tinggi. Menurut survei tahun 2020, rata-rata transaksi e-commerce meningkat hampir semua kategori produk dibandingkan tahun 2019, yaitu di masa pandemi jumlah pengguna metode pembayaran belanja online juga meningkat dari konsumen yang melapor dan menggunakan pay later. 55% pengguna baru menggunakan pay later selama pandemi ini. Selain pembeli mendesak atau jangka pendek, sebanyak 41% konsumen memilih bayar nanti untuk mengatur arus kas biaya bulanan karena ini sangatlah penting, sangatlah efisien bagi seluruh konsumen di Indonesia. Menurut Grant Thornton, penyedia layanan asuransi atau pajak konsultasi termuka di dunia merangkum beberapa resiko penggunaan yang dipahami dengan melanjutkan pay later. Dalam pernyataannya yang diperoleh dari gatra.com atau Grant Thornton menekan 5 hal, yaitu konsumerisme berlebihan. Ya, kita mengetahui bahasanya dengan pay later ini banyak hal yang digunakan, jadi kita bisa membeli apa saja dengan mudah dengan tanpa biaya cicilan. Kadang di setiap e-commerce menerapkan bunga 0% atau bunga yang paling kecil agar membuat para pembeli untuk tertarik menggunakan pay later. Itu tanpa disadari membeli membeli sekarang mudah dan membayar nanti, memberikan dorongan impulsif bagi seseorang orang mengambil keputusan membeli yang seringkali ini berlaku untuk barang-barang yang tidak diinginkan, seperti kita membeli barang yang tidak tahu gunanya untuk apa. Kedua adalah biaya tidak sadar. Orang-orang seperti kita kaum milenial atau kaum generasi menyukai kecepatan kepraktisan, mana kita ingin yang semua cepat dan instan. Mungkin kita tidak memahami berbagai tagihan karena kita belum memiliki tanggungan seperti yang dialami oleh orang-orang tua kita. Namun dengan menggunakan fitur ini, termasuk biaya berlangganan, biaya asuransi, dan biaya lainnya mungkin berbeda dari salah satu aplikasi. Ini sering mengganggu ketika faktor tiba. Jadi ketika kita mendapat uang dan kita mendapatkan uang tersebut karena ada tagihan yang walaupun jangka hasil tagihannya kecil, tapi jikalau ini sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengaturan keuangan yang membingungkan. Cukup opsi pembayaran tambahan dari aplikasi yang berbeda secara kali dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan individu dengan cara cicilan besar dan yang disadangkan untuk biaya di masa mendatang dapat digunakan untuk tujuan yang tidak terduga kapan saja. Meningkatnya resiko gagal bayar, di mana kita mengetahui bahwasanya kita mungkin sudah mengaturkan plan, tapi kadang ada satu hal yang membuat kita tidak bisa membayar ini dan mengakibatkan terkenanya bunga biaya yang sangat besar dikarenakan telatnya pembayaran. Yang keempat adalah backlog berbahaya dalam tes di Bank Indonesia. Di mana dalam cek Bank Indonesia menjelaskan bahwa pelanggan Anda yang jika membayar sangat lancar, jika terjadi tunggakan
maka kemudian hari maka target akan menjadi kredit macet yang dimana akan nama kita akan tercoreng buruk di data yang ada di Bank Indonesia. Yang keempat adalah proses peretasan identitas, di mana transaksi melalui digital resiko identitas. Di mana kita sebelum melakukan daftar KPI letter, kita juga menggunakan fotokopi KTP dan fotokopi untuk asli foto selfie kita. Dan faktanya di setiap aplikasi perlu memberikan tingkatan keamanan yang sangat tinggi dalam penggunaannya. Namun tetap ada risiko di mana penjadi namanya akan menemukan cara untuk meretas basis data baik rekening, giro pengguna atau menggunakan tujuan yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini terjadi ketika data kita diretas dan kita tidak mengetahuinya. Lalu seketika kita malah kena tunggakan yang sangat besar dan yang mengakibatkan kemiskinan, dan kita mengakibatkan ganti rugi yang sangat tinggi. Walaupun kita tidak punya tanggungan yang lainnya, karena hal ini mengakibatkan negatif bagi kita. Pesannya adalah apa yang telah sederhana mungkin belum tentu itu yang sederhana, atau jika kita lihat dulu dari luar itu tenang, tapi belum tentu dalamnya itu tenang. Maka bagi konsumen harus memahami dan mempelajari segala keputusan sebelum membelinya. Maka dari itu berbijaklah dalam memilih, dalam berbelanja, karena hal itu akan membuat Anda, jika Anda bijak dalam melakukan belanja, hal itu tidak akan merugikan Anda. Ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.